Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita yang diambil dari KBM dari tulisannya Dayura Dali Dayulia. Sebuah kisah yang berjudul Celaka Benang Merah Ciremai. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ulwa juga melihat sosok manusia berkepala kambing terbang mengapung di udara setinggi 10 meter. Memang tidak terlalu jelas, tetapi temaram abu dari langit pagi ditambah cahaya dari api yang dikeluarkan makhluk tersebut sedikit membuatnya bisa melihat dari bentuk kepalanya. Tidak lama sosok itu mengeluarkan bola api lalu melemparkannya tepat ke arah Cindy dan nenek bungkuk yang sedang duduk di atas punggung Cindy. Sedang Cindy masih memunguti jajaran bunga edelweiss di tanah. Ulwa panik, dia langsung berlari turun secepat mungkin. Ketika serangan dari makhluk manusia berkepala kambing itu mengenai Cindy dan hantu nenek itu secara telak, Ulwa melihat sosok manusia berkepala kambing di atas kembali mengeluarkan api di tangannya. Karena itulah Ulwa berteriak mencegah Yovan untuk bergerak turun, menyelamatkan Cindy. "Jangan!" Yovan terkejut setelah melihat Ulwa tiba-tiba muncul dalam keadaan yang berantakan, berdarah di bagian pelipis dan hidung. Lu kenapa?" seru Yovan dari tempatnya berdiri. Mata Ulwa melihat ke arah atas, lalu melihat lagi ke bawah, ke arah Yovan dan Cindy. Wajahnya tampak khawatir yang sangat teramat. Melihat Ulwa yang seperti itu, Yovan akhirnya ikut melihat kemana mata gadis itu berganti memandang. Mata pemuda itu membola seketika saat sosok manusia berkepala kambing meluncurkan api ke arah mereka. Ulwa berteriak mengatakan awas. Tiba-tiba, serangan dari atas ditangkis oleh hantu nenek bungkuk menggunakan tongkat kayu berwarna hitam, entah didapatkan dari mana. Karena sebelumnya benda itu sama sekali tidak terlihat di genggaman sosok tersebut. Api seketika berubah menjadi cahaya orange kemerahan. Setelah itu, hening. Ulwa tidak melihat hantu nenek itu, pun sosok yang mengambang di atas sudah tidak ada. Segera gadis itu turun, menghampiri kedua temannya, Yovan dan Cindy. "Van, lu gak apa-apa?" Lu kenapa?" Pemuda itu balas bertanya. Karena dirasa seharusnya yang menanyakan keadaan adalah dia. "Gue cuma jatuh tadi, gak apa-apa." Dia mengelap darah di hidung dengan sweater kardigan lengan panjang berwarna abu-abu yang dia kenakan. Sedang Yovan dia memperhatikan dengan tatapan ikut merasa sakit. Lu jatuh dari apa? Kenapa sampai berdarah gini?" "Tadi..." Keduanya menoleh ke bawah dan terkejut melihat Cindy ternyata masih ada di sana. Gegas keduanya segera menghampiri Cindy. Yovan membantunya untuk duduk, dengan satu tangan berada di punggung, menahan agar Cindy bisa duduk dengan benar. Mbak gimana keadaannya?" Cindy belum menjawab. Dia meringis, memijat pundak sendiri dengan wajah yang banjir oleh keringat. Setelah mendapat kesadaran, Cindy menangis. Ulwa langsung memeluk menenangkan. "Yovan, Mbak, Yovan." Dia menangis, memeluk Ulwa menyebut nama Yovan berulang kali dalam tangisannya itu. Ulwa menatap Yovan, begitupun Yovan menatap Ulwa. Mereka berdua memiliki pikiran sama, yaitu Cindy belum sadar bahwa Yovan sekarang berada bersamanya. "Kenapa Yovan, Mbak?" tanya Ulwa sengaja. "Mbak, aku gak nemuin Yovan. Aku pengen minta maaf sama dia. Aku pengen minta maaf." "Gue di sini." Tangisan Cindy berhenti saat mendengar suara yang ia kenal berada di belakangnya. Yovan melepaskan tangannya yang menahan punggung Cindy, lalu berjalan hati-hati dan duduk di sampingnya. Cindy tertegun, diam lama, sampai akhirnya ia berhambur mengalungkan kedua tangan di leher Yovan. Menangis histeris, mengungkapkan sedikit rasa bersalahnya dari tangisan itu. Yovan tidak membalas pelukan itu. Dia menepuk-nepuk punggung Cindy dan sekali-kali mengacak rambutnya yang terikat sepanjang punggung. Ulwa diam-diam menahan rasa tidak nyaman. Menyaksikan mereka, Yovan melihat Ulwa. Tetapi gadis itu segera memalingkan pandang, tidak lama menyadari Yovan menatapnya.
Sebenarnya, Ulwa ingin menanyakan maksud dari kehamilan Cindy yang katanya bukan bersama Yovan. Tetapi Ulwa sangat paham dan begitu mengerti bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk itu. Yovan, Cindy, dan Ulwa berjalan menuruni jalur yang sudah dilalui sebelumnya. Bahkan sebelum mereka sampai di base camp, harus mereka lalui lagi. Melewati pohon-pohon bunga Edelweiss, Ulwa berjalan paling depan, sementara Cindy di tengah dan Yovan paling belakang. Cindy menatap dalam bunga Edelweiss sembari berjalan. Ketika pucuk bunga itu akan menyenggol tangan atau lengannya, dia segera menghindar, seolah tidak mau lagi menyentuh bunga itu secuil pun. Yovan di belakang diam-diam menerka bahwa dari kejadian yang sudah dialami mereka tadi telah membuat gadis angkuh itu seperti memiliki trauma dengan bunga abadi tersebut. Langit temaram abu kini berubah perlahan menjadi biru. Alam perlahan akan terang, dan tidak lama setelah itu mereka yang berjalan menyadari kalau jalur yang tengah mereka telusuri itu bukanlah jalur sebenarnya. Ini kita sebenarnya mau kemana ya, Van? Ini bukan jalur turun yang kita lewati sebelumnya waktu muncak kan? Tanya Ulwa. Mereka berhenti. Yovan terdiam, melihat sekitar lalu matanya menyipit, melihat tenda. Itu tenda kita bukan? Cindy dan Ulwa menoleh ke arah yang sama. Iya, itu tenda kita, kata Cindy. Akhirnya mereka memotong jalan dan berjalan ke semak menghampiri tenda. Ketiganya terkejut melihat teman-temannya tidur di tempat acak, tetapi tidak terlalu jauh dari tenda berdiri. Yovan, Cindy, dan Ulfa membangunkan mereka. Semuanya bangun dalam keadaan bingung, tidak mengingat apa yang terjadi. Yovan dan Ulwa yang melihat bagaimana kejadian semalam begitu pelik, kompak memilih tetap bungkam. Anwar yang terbangun dari tidur langsung merasa haus. Dia berjalan ke tenda dan mengambil persediaan air, meminumnya lumayan banyak, seperti tidak minum berhari-hari. Dito yang juga akan minum berhenti melihat panci kosong yang semalam bekas masak air untuk teh, yang ia letakkan di luar tiba-tiba sudah terisi air. Padahal semalam tidak hujan. Kalau hujan, harusnya pakaian mereka basah karena tertidur acak di luar tenda. Susi menatap Anwar yang sedang minum, lalu Anwar yang menyadari tatapan itu segera menoleh. Susi tidak memalingkan pandangan meski tertangkap basah menatap Anwar lama seperti itu. Dia hanya seperti mengingat sesuatu, bahwa semalam sebelum tiba-tiba kehilangan kesadaran, dia sempat melihat Anwar berbicara sendiri, bertanya bagaimana cara agar mereka semua bisa keluar dari alam cermai ini. Anwar berkacak pinggang, mendongak, melihat langit yang tampak normal. Ada sebuah keanehan ketika waktu terus maju, alam sekitar menjadi terang. Akan tetapi mereka sama sekali tidak melihat dan tahu di mana posisi matahari. Mereka semua berkumpul, sembari masing-masing memegang teh manis panas di cup yang airnya masih mengeluarkan uap. Teh manis di pagi hari itu menjadi satu-satunya sarapan mereka. Beruntung persediaan teh dan gula masih sangat cukup, hanya air yang harus mereka irit, mencegah kehausan kalau hujan nanti malam tidak turun. Cipto menyesap tehnya. Lalu dia mengambil rokok di tangan Yovan tanpa permisi, kemudian menggunakan ujung rokok itu yang sudah terbakar untuk menyulut rokoknya. Setelah rokoknya menyala, dia kembalikan lagi rokok sebelumnya kepada Yovan. Cipto melihat ke arah Cindy. Gadis itu duduk termenung, memegangi cup tehnya dengan kedua tangan, menghangatkan tubuh menggunakan panas dari air teh tersebut. Ngomong-ngomong, lu ketemu sama Cindy di mana, Van? Yovan menyesap rokoknya dalam, lalu diam. Cipto masih menunggu jawaban. Arah puncak. Di mana? Yang udah banyak bunga Edelweiss-nya. Lah, jauh banget. Kok bisa lo sampai sana, Sin? Pemuda itu menoleh pada Cindy, tetapi Cindy justru menggeleng dan terus diam. Terus lo, Ul, kok bisa lo sama Cindy sama Yovan? Cipto ganti bertanya. Gue juga nggak tahu gimana, tapi emang kita ketemu di sana, jawab Ulwa. Bukan dia tidak mau menceritakan semuanya, tapi Ulwa juga mempertimbangkan cerita ketika melihat sosok-sosok tidak masuk akal semalam. Ya, jika ia ceritakan itu tidak akan apa-apa, tetapi apabila imbasnya pada keselamatan mereka semua, siapa yang harus disalahkan nanti? Bagaimanapun Ulwa masih mengingat dengan jelas perkataan Yovan tentang apapun yang mereka lihat. Selama masih di gunung yang bersangkutan, sebaiknya tetap diam. Simpan cerita itu untuk nanti kalau mereka sudah turun dengan selamat. Hening sesaat, tidak ada obrolan lagi. Mereka semua menunduk, melihat apa saja yang sebenarnya bukan itu yang mereka lihat. Seperti Cindy, dia sejak tadi melihat kepulan asap putih tipis dari teh miliknya. Tetapi bukan itu yang dia lihat sebenarnya, matanya kosong.
mengingat bagaimana ia dihukum oleh sosok nenek bungkuk tadi malam. Cindy mengembuskan nafas berat. Lintasan ingatan awal pertama Cindy bisa bertemu dengan nenek itu muncul kembali. Saat ia terbangun dari pingsan, baru saja membuka mata, Cindy dikejutkan dengan sosok nenek yang berdiri di ujung kepalanya. Nenek itu berkata, "Siapapun yang lancang harus mati." Setelah itu ingatannya terputus dan dia tersadar ketika sudah membungkuk bersama sosok nenek itu sudah duduk di atas punggungnya. Tangannya bergerak sendiri memungut bunga edelweiss yang tercecer karena ulahnya. Mata gadis itu memejam. "Kalau saja Yovan gak ada, apa mungkin gue bakal selamat?" Semuanya memang sengaja diam, bukan karena tidak ingin mengobrol sesuatu untuk mengisi keheningan, tetapi semuanya sudah sadar bahwa mereka sedang berada di tempat yang tidak seharusnya. Anwar terkejut ketika matanya tidak sengaja melihat sesuatu melingkar di jari manis kiri tangan Yovan. Tidak lama mengamati, dia menatap ke arah Cipto, lalu mengangguk paham, mengisap dalam-dalam merokok di jari, kemudian asap keluar dari hidung dan tiupan tipis mulutnya. "Aku pengen pulang." Semua orang langsung menoleh ke arah sumber suara. Ella duduk gemeteran, lalu menangis. "Kenapa, Mbak?" tanya Susi mengelus punggungnya. aku mau pulang, Mbak." Dia menunduk, menenggelamkan wajah di antara lutut. Semuanya menghela nafas bingung. "Kita bisa pulang kalau kita udah ngurusin masalah kita di sini." "Masalah kita apa?" tanya Dito. "Seperti yang gue bilang sebelumnya, kita sekarang itu udah kayak benang kusut. Kalian kok bisa sih pergi ke alam kayak gini malah bawa masalah pribadi? Mending kalau masalah kalian gak menyeret orang lain. Lah ini kita gak tahu apa-apa yang ke bawah-bawah." Anwar berkata demikian tidak menggunakan intonasi yang tinggi, tetapi sepertinya beberapa orang yang dimaksud olehnya langsung merasa. Mereka yang tidak paham dan tidak merasa hanya bisa menebak-nebak kesalahan sendiri, mengingat apa yang sudah mereka lakukan, salah di bagian mana dan siapa yang dimaksud oleh Anwar. Ella menangis lebih keras, membuat semuanya heran dan bingung kecuali Anwar. Mereka semua memutuskan untuk tetap diam di tempat camp. Karena sudah berkumpul kembali, kini mereka mendirikan tenda satu lagi. Semuanya sepakat untuk tidak pergi kemanapun lagi karena telah sadar bahwa sebenarnya mereka hanya perlu menyelesaikan masalah yang ada. Pergi melarikan diri, mencari jalan keluar pun sudah tidak berguna, hanya akan membuang banyak tenaga. Kini semuanya tinggal menunggu dan berbicara untuk masing-masing dari mereka mengakui kesalahan penyebab terjadinya petaka ini. Seharian ini hanya air yang mereka andalkan untuk bertahan hidup. Ketika cahaya kembali hilang, Susi mendekati Anwar yang berdiri menyender di sisi pohon, tepat saat yang lain sudah masuk tenda. Anwar menoleh ke belakang, melihat Susi berjalan ke arahnya. "Lo belum tidur? Lo indigo kan?" Bukannya menjawab, Susi justru balik bertanya dengan nada menekan. "War, jawab, lo indigo kan?" "Bukan," jawab Anwar tetap tenang. Padahal gadis di hadapannya sudah memerah matanya, raut wajahnya geram. "Jangan bohong, kalau lu bukan indigo, kenapa lu bisa tahu kalau di antara kita ada sesuatu?" "Gue sering lihat lu ngelihat ke salah satu arah secara mendadak, seolah lu lihat sesuatu juga di sana." "Gue juga lihat lu ngomong sendirian malam itu. Gue nggak paham lu lagi ngomong sama siapa, tapi gue tahu lu bisa lihat apa yang kita semua nggak lihat di sini. Gue juga tahu kalau lo tahu apa yang gue bawa ke gunung ini. Jujur War, jangan nyindir-nyindir terus setiap lo lagi ngomong." Ledakan pertanyaan yang diucapkan pada Anwar membuatnya menangis. Anwar tetap diam, mengamati, tetapi tidak berkilah pada semua yang sudah Susi katakan. Karena mendengar keributan di luar, satu persatu dari mereka keluar. "Ada apa ini?" tanya Cipto. Anwar menghela nafas, lalu meraih kepala Susi memeluknya. Berbisik pelan tepat di telinga gadis itu. "Lo tenang, diam dulu, habis ini gue bakal jujur." Benar saja tidak lama setelah Anwar berbisik, Susi perlahan menahan diri untuk tidak menangis lebih lama. Anwar menatap teman-temannya setelah menenangkan Susi. "Kalian semua pengen pulang gak?" tanya pemuda itu, ditanggapi pandangan aneh oleh yang lainnya. "Jelas kita pengen pulang, lu nanya kayak gini maksudnya gimana?" balas Ulwa. "Kalau gitu, gue minta semuanya yang punya niat lain di gunung ini, tolong jujur." Cindy menatap Yovan, Ulwa menatap Yovan dan Cindy. Dito memandang ke arah Yovan. Semuanya mengira mereka tengah menuduh Yovan yang membawa masalah. "Gua nggak ada niat apa-apa,"
kata Yovan segera lantaran merasa sedang dicurigai. Van, gue mau ngomong sama lu, kata Dito. Yovan tidak menjawab tapi mengangguk. Gue juga mau ngomong sama lu. Pergilah dua pemuda itu sedikit menjauh. Anwar mengajak Suci bicara berdua, sama, memisah dan menjaga jarak dari yang lain. Dari awal muncak, gue belum terlalu sadar kalau kita kesini bawa masalah. Tapi setelah beberapa kali gue lihat ada pocong hitam yang terus ngawasin kita, gue baru bisa lihat kalau beberapa dari kita itu emang bawa masalah. Lu tahu kan, ini alam. Alam itu tempatnya bukan cuma dihuni sama hewan, tumbuhan. Sekarang gue tanya, kenapa lu bawa barang santet ke sini? Suci terdiam. Dia menatap mata Anwar, kemudian berkata, tahu dari mana lu? Gue cukup hafal jin-jin jahat yang tugasnya membunuh manusia lewat hal kayak gitu. Dan gue lihat mereka ada yang ngikutin lo, bahkan sampai sekarang. Susi mengepal. Dia langsung berjongkok dan menutupi wajah, menangis keras sampai Anwar harus membantunya berdiri. Gue pengen nyokap gue mati, War. Capek gue dibilik kasih mulu, dibedakan. Gue capek. Lu tahu, nyokap gue nikah lagi setelah cerai sama bokap. Terus gue ikut dia karena gak boleh ikut sama bokap gue yang sebenarnya lebih sayang. Dan lucunya, saat gue udah ikut dia, gue yang anak kandungnya malah diperlakukan kayak anak tiri. Makan selalu nunggu bapak dan saudara tiri gue selesai makan dulu. Dengan dalih, gue harus ngalah sebagai anak paling gede. Di saat saudara tiri gue minta ini itu diturutin, gue cuma minta sepatu baru saja karena sepatu gue udah bolong, gak dibeliin. Gue malah dibilang anak cewek yang petakilan karena sepatu cepat rusak. Padahal kalau dia ingat, sepatu gue belum pernah ganti 2 tahun. Gue capek. Anwar langsung menyuruhnya berhenti bercerita. Bukan tidak mau mendengar lebih jauh ceritanya, hanya saja Anwar mengerti. Menceritakan kisah masa lalu yang menyakitkan, sama seperti membuka luka lama. Sedangkan Yovan dihadapkan oleh Dito. Van, gue mau tahu, kenapa lu gak mau tanggung jawab sama bayi yang ada di perut Cindy? Yovan tertawa kecil, bukan karena lucu, namun karena heran. Teman baiknya lebih memilih percaya pada orang lain yang notabene adalah orang yang belum lama dikenal ketimbang dirinya. Malam kian merangkak, gemuruh langit yang gelap seolah ingin ikut andil dalam setiap perkara. Dito tertegun melihat Yovan tertawa kecil seperti itu. Matanya memincing, kedua tangan di sisi tubuh sudah mengepal. Dia sempat akan terpancing emosi karena mengira Yovan menertawakan pertanyaan Dito tentang tanggung jawab. Hampir saja dia meraih kerah baju Yovan kalau saja Yovan tidak segera berkata, apa lu percaya, Dit? Gua ngelakuin itu terus gua gak akan tanggung jawab. Cindy bilang lu gak mau tanggung jawab. Dia bilang lu gak mau punya anak cepet-cepet. Kalau iya kayak gitu, kenapa lu malah nidurin anak orang? Lu cowok, men. Tanggung jawab cowok itu gede. Gak cuma nikah, begituan, punya anak, udah. Gak cuma kayak gitu doang. Yovan sama sekali tidak menepik perkataan Dito. Ia diam mendengarkan, bukan dia menerima sedang disalahkan, tapi diamnya itu adalah bentuk menghargai Dito yang dia rasa sebenarnya peduli padanya. Lagi pula perkataan Dito tidak semua bentuk menghakimi. Temannya itu hanya berusaha menyadarkan Yovan kalau pria sejati tidak akan melakukan hal pecundang seperti itu. Lo jangan diam aja waktu gue ngomong. Gue bukan guru di sekolahan. Yovan tersenyum, menepuk pundak kiri Dito. Thanks, gue terima nasihat lo. Tapi satu yang harus lo ingat dan perhatikan lagi. Gimana kalau bayi yang ada di dalam perut Cindy bukan anak gue, bukan hasil perbuatan gue? Mata yang tajam perlahan berubah menjadi tatapan terkejut. Maksud lo apa? Lo jangan jadi cowok sampah yang dimintain tanggung jawab karena ngehamilin anak orang. Terus lagunya, gimana kalau anak yang di perut si cewek bukan anak dia? Udah basi, bro. Yovan menangkap ada sesuatu yang coba Dito sembunyikan. Tetapi dari semua sikap dan kata-katanya, mereka yang seorang laki-laki cukup paham dengan sikap orang yang benar-benar peduli karena teman. Atau karena ada hal lain juga yang ingin ikut disampaikan. Salah satunya, tidak mau melihat orang yang disayangi disakiti. Ingin berterus terang namun tidak bisa karena status teman. Yovan tetap tenang. Dia cukup bisa mengendalikan perasaan di tengah kekecewaan. Sebelumnya, gue mau nanya, lo suka sama Cindy? Dito bungkam, matanya yang garang berubah menjadi pendar tidak enak.
Dia memalingkan pandangan hanya menghindari tatapan Yovan yang mencoba menerka dari reaksi wajah dan sorot matanya. Yovan tersenyum lalu meninju pelan dengan Dito. Jujur aja, gak apa-apa bro, gue gak marah. Lagian, beres urusan kita di sini, gue juga udah tahu mau kayak gimana. Gue udah putuskan langkah apa yang mau gue ambil. Dito memandang balik mata Yovan, menelisik apakah ada kebohongan atau tidak. Melihat mata Yovan memerah, yang Dito temukan hanyalah kekecewaan. Gue gak akan marah sama lo, tapi gue mohon, sesuka apa lo sama Cindy saat ini, gue minta cari cewek lain aja bro. Lo tahu kan, dia lagi hamil anak orang. Gue gak mau temen gue jadi pelarian tanggung jawab. Lo pantas dapetin cewek yang setia sama lo, Dit. Dito terperangah. Kata-kata Yovan membuatnya sadar dan yakin kalau hamilnya Cindy bukan karena Yovan pelakunya. Meski demikian, dari semua ungkapan yang sudah dia lontarkan, tidak memungkiri kalau Yovan masih menahan perasaan yang begitu besar tetapi dipaksa dan ditekan untuk usai. Setelah berkata, Yovan menoleh ke arah Cindy. Gadis itu pun menatap ke arahnya. Dito tersadar bahwa ia telah keliru. Hanya karena menyukai orang itu, sampai ia melupakan siapa yang harus dia dengar penjelasannya lebih dulu. Van, Yovan menoleh pada Dito. Lo baik-baik aja kan? Senyum tipis di bibir yang sebelumnya terus Yovan paksakan, kini hilang. Yovan malah tertawa, lalu mengusap sudut mata, sedangkan Dito yang sejak tadi dia memperhatikan, tahu kalau tawa itu hanya untuk menekan luka. Kadang ada tawa yang disengaja agar kesedihan dalam hati sedikit berkurang, tetapi ada tawa yang meski dilakukan sekeras mungkin justru berbalik membuat luka itu semakin terasa dalam. Dito menepuk-nepuk punggung Yovan. Maafin gua Van. Gak apa-apa bro, santai saja beneran. Gue justru makasih banget sama lo, meskipun lo suka sama Cindy dan gue gak tahu sejak kapan suka itu muncul. Seenggaknya lo gak coba ngerebut dia dari gue. Lo malah berusaha yakinin gue buat tetap tanggung jawab sama cewek yang lo suka. Padahal kalau orang lain, gue yakin gak perlu sampai kayak gitu. Gunain aja kesalahan gue dan ambil dia dengan dalih lo yang bakal tanggung jawab. Buktinya lo gak kayak gitu. Itu buat gue bersyukur, karena seenggaknya lo masih ngutamain dan menghargain gue sebagai temen lo. Itu nyata. Makasih ya. Dito bungkam, tidak bisa berkata-kata. Niat hati ingin mengungkapkan kekesalan, justru malah dia yang dibuat sadar akan kekeliruan. Dito tersenyum, meninju ganti secara pelan tangan Yovan, lalu keduanya tertawa setelah menyelesaikan masalah mereka. Sembari berjalan kembali untuk kumpul, obrolannya dengan Yovan membuatnya bersyukur, karena dia belum melangkah terlalu jauh untuk buta dan percaya karena rasa suka. Anwar mengajak Susi untuk duduk di salah satu bangkai kayu kering dari pohon tumbang yang sudah lama. Mungkin sudah berbulan-bulan tergeletak di sana. Sembari memainkan ranting kecil, Anwar memukul-mukul batu sebesar 2 kepalan tangan di depan kaki mereka yang tertekuk. Susi masih sesegukan, tapi sudah tidak menangis lagi. Hanya sisa-sisa kesedihan akibat bercerita. Lo tahu nggak, sebenarnya gue juga punya masalah sama orang tua gue. Anwar memulai bercerita. Dia menoleh pada gadis di sampingnya. Lo mau denger nggak? Susi mengangguk, sembari mengelap cairan bening di hidung dengan sapu tangan. Gue juga anak broken home, tahu. Setiap kali gue di rumah, kuping gue selalu aja diisi nyanyian nyokap gue yang setiap hari nyuruh gue ini, nyuruh gue itu. Contoh aja deh, abis makan gue harus nyuci piring. Libur kerja, gue disuruh bantuin nyokap cuci baju. Kadang bokap tiri juga nyuruh sekalian cuci motor. Gue lakuin, gue selalu nurut. Gak banyak omong, pokoknya disuruh. Iyain langsung gerak. Kadang gue jadi ledekan tetangga atau teman-teman yang lewat pas lagi ngejemur baju di halaman depan. Kalau lo tanya kenapa gue gak pernah ngelawan, bukan gak pernah, tapi gue udah sadar gue pernah ngelawan. Bahkan sering banget adu mulut sama nyokap. Sampai suatu hari Allah ngasih lihat gue kejadian yang gak ngeyakinin, tapi bikin gue mikir dan sadar alasan gue disuruh-suruh sama nyokap. Gue balik sekolah, baru aja parkirin motor, gue lihat di ruang tamu nyokap gue lagi ditendang-tendang sama bokap tiri gue. Pas gue mau nolongin, gue denger bokap bilang, emang kenapa gue gak boleh negur anak lo itu ah? Takut gue gebukin, takut gue apa-apain. Kalau lo takut dia gue apa-apain, suruh dia buat ngerti. Lihat, motor kotor ya dicuci. Jangan cuma motor dia doang yang dicuci. Dia pikir bisa makan dari mana sehari-hari sarapan. Itu kan dari duit yang gue kasih ke lo kan?
Waktu itu gue berpulang sekolah. Di situ gue paham kenapa nyokap selalu cerewet dan nyuruh-nyuruh gue yang cowok daripada adik tiri gue yang cewek. Gue pikir karena nyokap udah gak sayang sama gue. Ternyata gue salah, nyokap malah sayang banget. Dia cuma takut gue sakit hati atau dikasarin sama bapak tiri gue. Jadi dia ngorbanin diri biar gue benci ke dia dengan berpikiran dia pilih kasih. Semenjak gue tahu itu semua, gue mulai merubah sikap. Gue berusaha jadi anak penurut. Karena apa? Kasih sayang ibu itu banyak banget bentuknya. Kadang kita saja yang gak sadar atau gak tahu. Susi termenung. Hatinya terasa dicubit oleh kenyataan yang dia coba lupa untuk perhatikan. Susi mengingat bahwa ayah tirinya pun ringan tangan pada adik-adiknya. Bahkan adik perempuannya yang berumur 10 tahun kadang tidak luput dari jeweran dan bentakan. Tidak memungkiri ibunya yang selama ini hanya diam saja, mungkin juga mendapat kekerasan. Hanya saja itu memang tidak dilakukan terang-terangan di hadapan anak-anaknya. Selama ini dia memang tidak mendapat kekerasan dan bentakan dari ayah tirinya. Namun setiap kali melihat Susi sedang sedih dan dibedakan oleh ibunya sendiri, dia kerap memergoki ayah tirinya melirik ke arahnya, lalu tersenyum sinis secara singkat. Seperti dia senang melihat Susi diperlakukan tidak adil oleh istrinya. Gumpalan bening mulai menumpuk di pelupuk mata. Anwar menoleh karena gadis itu diam saja. Setelah melihat buliran bening itu jatuh, Anwar secara inisiatif menggeser kepala Susi untuk menyender di pundaknya. Susi menangis begitu sedih. Mendengar cerita Anwar, dia pun berusaha membuka mata dengan kehidupannya tentang ibunya. Susi ingat, saat dia dimarahi karena ibunya tidak membelikan dia sepatu, seminggu kemudian dia melihat sepatu baru di atas kasurnya. Saat dia menanyakan itu sepatu siapa pada ibunya, ibunya tampak gelagapan karena Susi menanyakan saat ayah tirinya masih belum berangkat kerja. Sehingga terlihat sorot mata tajam itu pun mempertanyakan. Ibu beli di tukang obral tadi, murah-murah, harga 50 ribuan. Ingat, kamu yang sepatunya udah jelek, bolong kayak gitu, jadi ibu beli. Awas kamu, jalannya hati-hati. Anak cewek jangan suka petakilan. Kalau sepatu itu rusak, ibu gak akan beliin lagi. Biar aja kamu sekolah cuma pakai sendal jepit aja. Setelah ibunya menjawab begitu, Susi diam. Ada rasa sedih dan tidak terima terus disalahkan, tetapi dia bahagia karena mendapat sepatu baru. Ketika dia angkat sepatu itu dan bersiap mencobanya, masih ada bandrol harganya yang angkanya menunjukkan harga lebih dari 200 ribu. Dadanya semakin sesak, diliputi rasa bersalah. Kasih sayang seorang ibu memang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kadang ibu rela bersikap tidak adil dan tidak baik hanya untuk melindungi anak-anaknya dari hal kecil sekalipun. Terkadang rela disalahkan demi menunjukkan kasih sayang yang tidak bisa diungkapkan secara gamblang karena beberapa faktor dan alasan. Anwar merasa Susi sudah paham dengan masalahnya sendiri, melihat dalam segala hal bukan hanya dari apa yang terlihat, tetapi belajar untuk memahami bagaimana hal itu ada. Sekarang, di mana barang santet itu? Tanya Anwar. Seketika Susi berhenti menangis. Dia mengangkat kepalanya perlahan dari sandaran pundak Anwar. Anwar mengernyit ketika mata Susi membesar. War, gawat, gue udah kubur barang itu. Kini gantian Anwar mendelik. Di mana? Kapan? Malam sebelum lo, Mbak Ella sama Bagas ketemu sama kita semua. Anwar lantas berdiri, membuat Susi yang masih duduk di bangku kayu itu mendongak. Kenapa? Udah lo kubur barang itu? Tanya Anwar. Nadanya seperti menyalahkan, juga ada respon menyayangkan perbuatan Susi. Gadis itu menyusul berdiri, tidak menjawab. Kedua tangan yang setengah diangkat sejajar dengan perut, jarinya bergerak acak saling bertaut. Gugup menanggapi teman laki-lakinya. Iya, waktu itu. Anwar sudah tidak peduli lagi alasan Susi untuk saat itu. Dia langsung menyerobot tanya. Di mana lo nguburnya? Kalau lo kubur barang itu saat sebelum gua ketemu lo semua, artinya masih di daerah sini kan? Gak mungkin lo kubur jauh dari tempat ini. Susi mengangguk, pendar matanya merasa bersalah. Ayo, cari sama gua, kita ambil lagi barang itu. Keduanya berjalan, kembali ke perkumpulan teman-temannya. Melihat Anwar dan Susi yang terburu-buru saat kembali, menimbulkan tanya bagi yang lain. Kalian kenapa? Tanya Dito. Ya, lo pada kenapa? Anwar keluar dari tenda setelah mengambil pisau lipat dari tas karirnya. Gue berdua pergi sebentar ya. Mau kemana? Tanya Ulwa.
Nyari barang, jawab Anwar sembari melenggang pergi bersama Susi. Setetes air jatuh mengenai pipi Dito. Pemuda itu langsung menengadahkan tangan dan melihat langit, lalu menoleh ke arah perginya Susi dan Anwar. Mau hujan, jangan lama-lama lu berdua perginya. Anwar berbalik, cahaya headlamp di keningnya menyorot balik, lalu terdengar sautan mengiyakan darinya. Mau kemana sih mereka? Udah malam gini. Gumam Ulwa belum memalingkan pandangan dari kepergian dua temannya. Tahu tuh, timpal Dito. Ku juga mau pergi sebentar. Rudi yang sejak awal paling banyak diam langsung berdiri begitu melihat kepergian Anwar dan Susi. Mau kemana lo? Mau hujan? Yovan mengingatkan. Bentar doang, cuma kencing. Sudah berjalan ke lawan arah dari perginya Susi dan Anwar. Sejak kembali, Cindy sama sekali belum mengajak siapapun untuk bicara. Namun bila ditanya, dia tetap akan menjawab seperlunya. Obrolin sama Cindy sana, jangan diem-diem aja. Dito berbisik, tepat di telinga Yovan. Tangannya yang tengah membenarkan ranting menjaga api tetap menyala, tiba-tiba saja berhenti. Dia menoleh ke arah Dito, dan Dito memberinya kode sekali lagi dengan gerakan mata pada Yovan. Pemuda itu menoleh pada Cindy, mengembuskan nafas selalu berdiri, duduk di samping Cindy yang sejak tadi diam. Mau ngomongin sesuatu sama gua enggak? Tanya Yovan. Cindy tidak menjawab, sampai Yovan menggenggam satu tangannya dan itu membuat gadis itu menengoknya saja. Saat menatap wajah Yovan, rasa bersalah yang makin meruah terasa begitu menumpuk dalam hati. Matanya memerah, bulir-bulir bening itu tumpah lalu mengusap pipi. Yovan memperhatikan. Awalnya dia tidak mengerti kenapa kekasihnya itu menginginkan dia mati. Sampai akhirnya foto laki-laki lain, sikap Cindy, juga semua teka-teki itu dibenarkan oleh perdebatan mereka berdua pasca terakhir kali. Itu karena ada sosok lain yang sudah menyusup masuk dalam hubungan mereka. Tetapi tatapan itu seolah bicara bahwasanya rasa cinta sebenarnya masih berkuasa dalam hatinya, hati Cindy untuk Yovan. Yovan menunduk, matanya memejam kuat. Apa maksud dari semua itu masih belum ia temukan jelas. Apa arti air mata yang begitu membuat sesak bagi yang melihatnya? Apa arti bendera nanar yang seolah di situ Cindy mencoba meyakinkan kalau sebenarnya ada begitu besar penyesalan? Yovan melepaskan genggaman, lalu meremas rambut dengan kedua tangan, siku yang bertumbuh pada lutut. Rambut-rambut Yovan yang lurus itu mencuat dari sela-sela jari. Otot-otot tangan pun terlihat, menandakan pemuda itu meremas rambutnya dengan begitu kuat. Yovan tertegun. Dia menoleh ketika Cindy tanpa sadar memegangi satu tangan kirinya, berusaha melepaskan cengkraman itu. Dilihatnya gadis itu masih meneteskan air mata, kemudian menggeleng. Memberitahu Yovan bahwa ia tidak suka Yovan menyakiti diri seperti itu. Hampir terlena kalau saja Yovan tidak mengingat langkah apa yang harus ia ambil berikutnya. Dia membentengi diri lagi, terus berdeham. Ada yang mau gue obrolin sama lu. Cindy menggeleng, menolak. Dia meraih tangan Yovan membuka lebar telapak tangannya, kemudian menggerakkan jari telunjuknya di situ. Yovan memperhatikan. Maaf. Kata itu yang terukir tanpa tinta dari gerakan jari telunjuknya. Pemuda itu hanya diam, memperhatikan Cindy. Dia melepas tangan Yovan, kemudian membekap mulut dengan satu tangan. Menangis hebat, tanpa suara. Yovan meraih bahu Cindy, lalu memeluknya. Padahal sebenarnya dia sendiri pun kesulitan menahan dan mengendalikan sakitnya sendiri. Mau dia adalah perempuan atau laki-laki, urusan hati tidak bisa dianggap enteng dengan kata siapa yang harusnya lebih kuat. Sebab bila hati sudah bermain lalu cedera, maka tetap luka itu tidak bisa dilihat oleh mata. Tidak jauh dari tempat Yovan dan Cindy, Ulwa memperhatikan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Matanya berembun. Ketika ia yakin teman-temannya tidak memperhatikan, ia mengusap air yang akan lolos dari mata dengan punggung tangan secara cepat. Kemudian kembali menghangatkan tubuh dengan cara menghadapkan telapak tangan pada api unggun. Ulwa melupakan tentang Ella, gadis yang sejak tadi selalu berada di sampingnya, duduk dekat dengannya. Diam-diam memperhatikan kemana arah pandangan Ulwa mengarah, meski hanya lirikan atau tolehan sekilas. Itu tetap tertangkap jelas kalau Ulwa terus memperhatikan Cindy dan Yovan. Ella bahkan tahu air mata yang diusap Ulwa tepat tidak lama saat Yovan memeluk Cindy. Mbak Ulwa, Ella berusaha memanggil, tapi Ulwa tidak menjawab. Dia pun memanggil sedikit lebih keras karena ia kira Ulwa tidak mendengarnya.
Mbak Ulwa? Sang pemilik nama terkejut, lalu menoleh cepat pada Ella. Kenapa Mbak? Ella menggeser posisi duduk lebih menempel dengan Ulwa, lalu ia berbisik. Mbak, sejak tadi aku perhatiin, Mbak kayaknya ngeliatin Cindy sama Mas Yovan terus. Ulwa terkejut. Dia sempat gelagapan menjawab. Oh enggak, iya aku ngeliatin mereka karena mikir, apa masalah mereka udah keluar diobrolin apa belum, gitu. Ella mengangguk. Dia mengiyakan, walau pada aslinya dia tahu, bukan itu alasan utamanya. Tetapi karena tidak mau banyak bicara, apalagi menekan seseorang yang sedang menahan rasa, karena itu Ella memilih diam. Dia lebih memikirkan kenapa ketika ia melihat ke arah Acak, kerap kali melihat sosok pocong dengan wajah yang sama seperti dirinya. Seperti sekarang, Ella menoleh ke belakang tenda. Dari cahaya api unggun yang cukup besar dan meliuk-liuk tersenggol angin, berdiri sosok putih berbentuk guling. Wajahnya sama seperti wajah Ella. Gadis itu meringis selalu mengapi tangan Ulwa secara tiba-tiba, membuat Ulwa kaget dan menanyakan kenapa. Namun, jawaban Ella hanya gelengan cepat. Di sini, yakin lo? Tanya Anwar ketika berhenti di salah satu tanah yang bersih sebesar satu kotak keramik. Di antara hamparan tanah yang tertutup rapat oleh dedaunan kering juga kuning dari pohon-pohon di sekitar. Iya, di sini, jawab Susi. Anwar berjongkok. Dia mengambil pisau dari saku jaketnya, lalu mulai mengeduk tanah yang sebelumnya Susi gali dan kubur. Tidak lama ujung pisau itu menggali tanah, kain hitam yang dikubur Susi sebelumnya terlihat. Nah, itu War. Susi yang mulainya berdiri. Gegas berjongkok dan menggaruk-garuk tanah, lalu segera mengambilnya kembali. Setelah didapat, dia menatap benda itu dengan mulut sedikit terbuka. Matanya berkaca-kaca, dia mendekap benda terkutuk tersebut, lalu menengadah ke langit, seperti baru saja berhasil mencegah bencana yang mungkin saja akan muncul lebih besar. Tiba-tiba Anwar berdiri dengan gusar. Ia menatap sekitar, membuat Susi yang tengah bersyukur itu mengernyit. Anwar, lu kenapa? Anwar menyuruh Susi untuk segera bangun menggunakan instruksi gerakan tangan saja. Lantas gadis itu pun berdiri dengan bingung. Kenapa War? Pegang barang itu yang kencang. Apa? Brak. Keduanya terkejut ketika mendengar suara sesuatu yang menabrak pohon, lalu lompat dari dahan ke dahan dan jatuh tidak jauh dari lokasi mereka berada. Susi mulai ketakutan. Dia meraih ujung jaket belakang Anwar. Tak lama muncul sosok setengah badan yang ukuran pinggangnya saja sudah setinggi dada Anwar. Gak usah macam-macam, kita cuma lagi nyelesain masalah doang. Di sini, ngambil barang yang gak seharusnya ada di sini. Gua minta, lu jangan ganggu kita, seru Anwar. Sosok setengah badan itu melangkah mendekat. Tampaknya menghiraukan perkataan pemuda tersebut, Anwar mengajak Susi untuk berlari. Mereka lari ke arah tempat camp. Senter gue jatuh War. Di tengah lari Susi berteriak di belakang Anwar. Jangan diambil. Anwar menarik tangan Susi, menyuruhnya untuk lari di depan. Setelah cukup lelah untuk melarikan diri, mereka berhenti. Lalu Anwar merasakan ada sosok lain lagi yang jauh dari tempat mereka. Susi mengenali gelagat Anwar. Dia sambil kelelahan bertanya, sekarang apa lagi ya? Pemuda itu penasaran. Karena energi yang ia rasakan tidak berbahaya, Anwar berjalan perlahan. Susi terpaksa mengikuti. Susi menoleh ke area camp. Terlihat Yovan masih duduk bersama Cindy, Ulwa, Ella, Dito, dan Cipto. Juga Bagas tengah mengobrol yang entah obrolan apa. Tidak terlihat ada Rudi di sana. Baru saja akan bertanya, kenapa mereka jalan melingkari area camp sampai akhirnya Anwar meraih tengkuknya kasar, lalu membuatnya terkejut ketika pemuda itu mengajaknya berjongkok di tengah semak. Apa-apaan sih? Anwar membekap mulut Susi. Mata gadis itu mendelik tegang. Jangan berisik, gue lihat ada orang, bisik Anwar. Susi mengangguk. Dia memeluk lebih erat barang santet di tangannya. Anwar melepaskan tangannya dari mulut Susi. Lalu tidak lama ada sorot cahaya dari arah tidak jauh dari mereka. Cahaya itu berada tepat di atas kepala keduanya. Setelah sorot itu hilang, Anwar mulai melongok, menyembulkan kepala dari semak-semak. Matanya membesar. Rudi, ucap Anwar tertahan. Susi menyipit mendengar kata Rudi. Dia ikut melongok dan kini reaksi Susi lebih terkejut. Di ujung sana, dari cahaya headlamp yang dipegang, terlihat Rudi tengah tersenyum, mengobrol dengan sosok kuntilanak di antara pohon-pohon. War, itu... Pantesan, Rudi ngajak kita ke sini, ucap Anwar.
Susi tidak mengerti, tapi terasa nada bicara Anwar menahan rasa kesal. Teringat kejadian kala itu Yovan dan Anwar sedang menyender pada kulkas, merokok berdua. Mereka sengaja mengisap benda bergabus itu di tempat yang tidak terpantau CCTV, tempat kerja mereka. Rudy yang baru saja selesai cuci muka nampak jelas basah di ujung-ujung rambut dan wajah, bertanya pada Anwar. Lo tahu Gunung Ciremai nggak? Tahu, kenapa? Jawab Anwar sembari mengembuskan asap rokok, lalu menyesap kopi di cup yang sama setelah Yovan menyesap kopi itu sebelumnya. Bentar lagi kita cuti nih, gimana kalau kita naik gunung aja? Saran pemuda itu dengan begitu antusias. Anwar masih tidak menjawab sampai Yovan bersuara. Ciremai? Kayaknya gue pernah denger. Ya pernah lah, itu gunung yang lo sama gue muncak bertiga sama Cipto tahun lalu, kata Anwar. Oh iya, udah lama juga ternyata gue naik gunungnya ya. Nah, gimana kalau kita naik gunung Ciremai liburan besok? Rudy lagi-lagi menyarankan. Lu kenapa tiba-tiba pengen naik gunung? Tanya Yovan. Rudy tertawa lalu menjawab. Mau berkunjung ke rumah gebetan. Gebetan lu kuntilanak apa? Nemuin gebetan kok di hutan? Anwar tetap diam. Dia fokus merokok sambil sesekali mengambil cup yang ada di tangan Yovan, kemudian berganti menyesapnya. Bercanda, ini gue dari beberapa hari lalu ngeliat postingan cerita tentang gunung-gunung. Terus ada satu postingan yang gue sengaja komen di sana. Nanyain gitu, di gunung mana gambar yang dia post. Dia balas dan bilang itu Ciremai. Jadi gue tertarik buat kesana. Cipto berjalan sambil memainkan ponsel. Tangannya begitu lincah menekan-nekan tombol keyboard di handphonenya sampai tidak melihat jalan. Lihat jalan toh, nubruk orang nanti, tegur Yovan. Cipto melihat sekilas, kemudian fokus lagi pada layar handphone. Namun gerakannya melipir dan justru ikut bergabung bersama Anwar, Yovan, dan Rudy. Kok kalian pada ngumpul di sini? Ayo beres-beres, bentar lagi jam pulang. Ini anak pengen naik gunung katanya, kata Anwar. Siapa? Gua, Rudy menyaut. Ayo naik gunung liburan nanti. Wah, boleh juga nih. Gue juga lagi sumpek sama problem. Ngapa emang? Tanya Anwar. Udahlah, kapan ini mulai naik? Ya nunggu libur lah, libur masih 2 minggu lagi, kata Rudy. Gue setuju, ayo aja, kemana? Ngajaknya Ciremai ini anak, timbal Anwar. Ciremai? Gue terakhir kesana sebelum puasa tahun lalu. Ya itu sama gue sama Anwar, saut Yovan, lalu mengisap gabus rokoknya. Ya juga, lama juga kaki udah gak ke gunung itu. Tidak lama Ulwa dan Susi lewat karena mereka melihat temannya sedang berkumpul di dekat kulkas. Kedua gadis itu pun ikut bergabung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.